محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله أوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والسيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم يا رب واغفر لنا ما مضى لله من ملك الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب مصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah oleh Al-Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali tahsinul Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 206. Sekali lagi ibu-ibu,
Surat Al-Baqarah 206. Apa itu? Lahu taqillaha. Ya wa idza qila lahu taqillaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil ismi fahasbuh. Bil ismi fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa idza tabi'i alasannya zal fathah ketemu dengan alif. Alifnya alif rosam sebab alif terbagi 31 rosam maksura mamdudah. Huruf mad asli ada 3 yaitu alif, waw,
dan iya matabi asli tabi'i dia juga tapi yang gampang nyebutnya asli atau tabi'i asli ya, artinya yang gampang diucapin gitu asli atau tabi'i yang mudah kira-kira yang mana asli atau tabi'i asli. Nah sekarang berarti asli sebutannya ya bukan tabi'i itu sinonim kan persamaan kata cuman beda yang satu bahasa Indonesia yang satu bahasa tajwid. Lanjut yaitu lahut takillah asyamsiyah lamnya lam tarkik tipis lahut takillah bukan takillah bukan. Nah ini baru asyamsiyah alif lam ketemu dengan lam ada tasydid alnya enggak dibaca hurufnya ada 14 lahut takillah akhadathul al-qamariyah kata ada asyamsiyah ciri-cirinya ada tasydid alnya enggak dibaca kalau al-qamariyah ada sukun alnya dibaca akhadathul kalau takillah izzatu bil sama al-qama bil ismi fahasbu masilah qasirah karena hak domir disambut huruf jim kalau huruf alif berarti masilah tawilah ya di atas ha ada alif mamdudah itu pasangannya jahan tajibul guna wala bi'sal al qamariyah mihad ha madarid disukun de-nya qalqalah kubro karena da mati berada di akhir kalimat atau diwakafkan sebab qalqalah terbagi 3 sugro kubro akbar hurufnya ada 5 kutubu jadin atau baju di toko. Lanjut wa minan asyamsiyah na asli tabi'i nun fathah ketemu alif rosam nasi mai idgham biguna atau idgham nakis karena idgham terbagi 2 idgham biguna atau bila gunah nakis atau kamil. Nah biguna hurufnya 4 yanmu bila guna hurufnya 2 lam ra tahan may yashri mad asli nafsahub qalqalah sugra berarti tengah kalimat 3 mad wajib mutasil karena disambut hamzah dalam satu suku kata di atas alif ada alif mamdudah itu alif mamdudah namanya tapi tafsirnya enggak ada harokatnya. Kemudian mau ro-nya ro tafkhim kalau tadi ro tarkik latakillah ini tebal ya kalau ini mardo mana tadi mau karena sebelumnya di fathah mau bukan mar tapi mau bo tabi'in asyamsiyah lanjut wallah asam wall atau lam jalalah wallahu ra'u ra'u mad asli masih dhamma ketemu waw sukun raufum baru iklab karena tanwin ketemu dengan ba raufum bil al qamariyah bil dibaca
bil ibad. Ba mad adli sukun, de-nya qalqalah kubra bil ibad. Ya majaiz munfasil karena disambut alif. Kalau tadi mad wajib disambut hamzah, kalau mad jaiz disambut alif. Ya ai. Nah, makanya boleh dibaca 1 alif 2 harakat, 2 alif 2 4 harakat, 2 setengah alif 5 harakat. Jadi boleh baca ya ai, ya ai, ya ai. Nah, itu nama jaiz munfasil. Ayyuhalladzi, enggak masuk alif lam ketemu zal ya. Badal alif di atas alif manud. Qalqalah sughra amanu dakhulu. Mad asli fis asamsinya fisil mikafa. Apa ini? Mad lazim musaqqal kalimi karena mad asli disambut tasydid sama dengan walau. Ini juga sama kafah. Karena ada orang belum pernah belajar tajwid bacanya kafah. Padahal panjang ya. Apalagi di atas alif ada alif mamdudah kafah. 6 harokat atau 3 alif 6 harokat. Kemudian berikutnya taknya tak apa nih? Tak marbutoh karena berubah jadi ha. Bukan kafat, bukan, tapi kafah. Ini namanya tak marbutoh. Karena tak terbagi 2, ada marbutoh, ada majruroh ya. Wala tabi'i tabi'u, tabi'i khutwa, tabi'i tish, as-samsiyah syai', harfulin karena sebelum ya sukun ada fathah, syaitan, tabi'i ini ton, wakaf ada tanda wakaf apa? Wala al-waqu awala berarti wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Lanjut ambil nafas in tajibul gunahu silah qasirah ha domir ya. Innahu lakum mim izhar syafawi karena mim ketemu dengan ain. Kalau ketemu dengan mim idgham mimi. Kalau ketemu dengan ba ikhfa syafawi. Ini jangan ditahan. Innahu lakum aduwwun idgham nakis atau idgham bi gunah tanwin ketemu mim mubin. Mad arid disukun karena mad asli diwaqafkan. Ikhfa terbagi 3, akrab, ausat, abad. Ini termasuk ausat, tengah-tengah. Fa in zalaltum idgham mimi atau idgham mutama silen kata mim ketemu dengan mim tahan. Fa izalalatum mim iklab tahan mim ba'di ma tabi'i aslinya wajib tidak ada hamzah atsakumul
Al-Qamariyah bayyina. Ada tanda wakaf? Nggak ada, berarti langsung. Mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu. Majaiz menfasir ya karena depan ada alif. Fa'lamu an tajibul guna naum asyamsiyah azi mad tabi zun idhar tanwin ketemu dengan hakim mad aril disukun karena mad asli diwaqafkan. Sekarang artinya wa idza qila lahu taqillaha akhadatumul izzatu bil ismi fahasbuh jahannamu walabisal mihad. Wa idza qila lahum apabila dikatakan kepadanya lahu taqillah bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Akhadat oleh izzatu ini jumlatuhul anfatu wal hamiyatu alal amali. Ambillah, lakukanlah bahwa izzatu ini kemuliaan, tentunya jumlahnya jumlah anfatu yaitu wal hamiyatu. Artinya ini termasuk istilahnya wal himiyah. Kalau bahasa kita ini termasuk fanatik ya. Jadi dia senantiasa melakukan bil ismi dengan kedosaan. Kemudian fahasbuh, cukup kata Allah. Jahannam buat mereka adalah neraka jahannam, wala bi'sal mihad, seburuk-buruknya tempat kembali. Asal mihad itu piros. Piros itu yang menghampar atau hamparan tempat kembali mereka tadi adalah orang-orang yang lahu taqillah khadatul idza bil ismi. Mereka yang melakukan kedosaan, artinya yang mengingkari semua perintah Allah. Itu tempatnya seburuk-buruk tempat, yaitu di neraka. Wa minan nasi may yashri nafsahu tiga mardatillah. Dan di antara manusia siapakah mereka yang yabi menjual dirinya ibtigo karena menuntut mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah adalah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kita artikan dulu. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam kafah secara menyeluruh. Artinya bukan hanya KTP-nya doang Islam, tapi orangnya tidak Islami. Ya, artinya dia maksiat, dia berjudi, dia minuman, zina dan lain sebagainya. Oleh Allah suruh masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tatabi khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa Allah melarang kita jangan mengikuti langkah syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagimu adalah musuh yang paling nyata. Musuh kebuyutan. Itu setan. Tahu kebuyutan? Kalau ketemu berantem. Kalau ketemu kebaikan dihalangi oleh syaitan. Kemudian fa in zallaltum, maka jika tergelincir mimba dimaja'atkum, dari apa setelah Islam datang kepadamu penjelasan-penjelasan atau dalil atau hujjah, fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah adalah yang maha istilahnya membalas.
Allah la ya'jizi syai'un anittiqa, yaitu intiqamihi minkum. Allah maha membalas apapun yang dilakukan oleh hambanya, lagi hakim, Allah maha bijaksana. Nah, ini terjemah secara kata demi kata yang berdasarkan surat Al-Baqarah tadi. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sejauh mana penafsiran musannif tentang makna wa idza qila lahu taqilla fi fi'lika. Allah ingin mengetahui orang-orang yang berkata, istilahnya mereka takut kepada Allah, apakah mereka lakukan hal seperti itu? Atau mereka cuma berkata takwa pada Allah, tapi mereka sebetulnya bertolak belakang, tidak takwa kepada Allah. Yang namanya takwa kan bimtisali awamiri wajtina binawahihi, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang namanya takwa. Ciri-cirinya dalam surat Ali Imran ada, awal Al-Baqarah juga ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian ini akhadathul izzatu, itu jumlatuhul anfatu wal khimiyatu alal amali. Sebagaimana kata musannif tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti mereka akan dibalas dengan perbuatan-perbuatan dosa-dosa mereka, karena mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, malah justru sebaliknya, malah mereka berbuat dosa. Allazi amara bittiqaihi, untuk istilahnya yang apa, yaitu pahasbuh. Nah, ini kembali pada kita semua, cukup kata Allah ay kafihi, cukup neraka jahanam tempat kembali seburuk-buruknya mereka. Tuh, orang yang diperintahkan apabila dikatakan terhadap mereka untuk bertakwa kepada Allah, namun mereka kebalikannya tidak menunaikan apa yang diperintahkan Allah, malah justru berbelok berbuat dosa. Nah, cukup kata Allah neraka jahanam buat mereka. Naudzubillah min dzalik. Nih, berapa banyak orang sekarang kaya-kayanya pengen masuk neraka, kaya-kayanya. Buktinya apa? Suruh sholat nggak mau sholat, suruh puasa nggak mau puasa, suruh sedekah nggak mau sedekah, suruh haji padahal mampu nggak mau haji, suruh ngaji nggak mau ngaji. Padahal kalau kita mau ngaji aja, baginda Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan liyasalul ilma sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa jalan menuju pengajian, menuju istilahnya pengkajian, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Tapi berapa banyak orang yang gak mau ngaji, padahal itu jalan menuju surga. Makanya saya bilang tadi, orang kaya-kayanya lebih banyak pengen masuk neraka jahanam daripada surga, gitu kan? Kenapa ya tadi? Atau baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Termasuk yang menghidupkan sunnah Nabi, itu Allah akan hindarkan dari neraka jahanam, malah bersama Nabi di dalam surga. Kalau patuh kepada sunnah Nabi, mengikuti tapak tilas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sekarang berapa banyak mereka yang enggak peduli dengan sunnah Nabi. Maulid, salat subuhnya siang. Maulid, akhlaknya bukan semakin baik, malah semakin. Nah, padahal kata Nabi,
bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini contoh. Ya, kembali kepada kita semua. Banyaklah jalan menuju surga kalau kita tahu, tapi sebaliknya tadi bahwa mereka yang berbelok daripada bertakwa atau melakukan segala perintah Allah, malah justru mereka maksiat, cukup kata Allah buat mereka adalah jahannam, seburuk-buruknya tempat nanti. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya tolong jangan sekali-kali na'udzubillah kita pengen masuk neraka jahanam. Loh, kan di neraka jahanam banyak artis, banyak orang-orang cantik. Karena biasanya orang cantik kan nggak betah pakai jilbab, pakai gamis, maunya pakai you can see. Karena bapak-bapak yang nonton iklan, ada yang nonton iklan, dipamerin tuh segala-galanya, masya Allah. Itu kan. Nah ini kembali pada kita semua itu termasuk. Jadi mereka yang membuka aurat, mereka yang senantiasa untuk melakukan kedosaan dan pelanggaran terhadap Allah, kezaliman, kedustaan dan sebagainya, ini kembali wala bisal mihad. Wa minan nasi, di antara atau sebagian manusia mayyashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Yashri ay orang-orang yang yabi', yang menjual dirinya, ay yabdulluha fi ta'atillah. Artinya mereka yang menjual diri, istilahnya mereka yabdulluha fi ta'atillah, mereka istilahnya mencurahkan seluruh tenaga untuk taat kepada Allah. Makanya pesan Luqmanul Hakim kan sering saya bilang, bi dunyaka li akhiratika walaya bi akhirataka li dunyaka. Jual duniamu buat akhirat, jangan menjual akhirat buat dunia. Nah, orang sekarang kembali tadi, berapa banyak mereka yang menjual akhirat demi mencapai dunia. Enggak peduli haram, enggak peduli subhat, yang penting mumpung ada kesempatan dia lakukan, akhirnya terjebak dengan nafsu syaitan. Nah ini kembali tuh yang menjual akhirat gara-gara pengen jadi apa? Nah, jadi pejabat atau pengen kaya, ya menghalalkan segala cara. Itu namanya menjual dunia, menjual akhirat buat dunia. Makanya mayyashri yabi' tadi nafsuhu ibtigha'a mardatillah. Dari sebagian di antara mereka ada yang menjual dirinya untuk mencapai yakni ridha Allah Subhanahu wa taala, juga ada yang menjual diri mereka untuk mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Luqmanul Hakim tadi. Itu naudzubillah min dzalik. Yang dimaksud ibtigha'a yakni talab, mencari, menuntut ridha Allah, ridahu wa huwa, yaitu sahibun lama azahul musyrikuna hajara ilal madinah wa tarkul lahum ma lahu. Mereka adalah tatkala menganiaya, melukai, menyakiti orang-orang musyrik, hajara, kemudian dia berhijrah ilal Madinah, ke kota Madinah, wa tarkulahum, dan meninggalkan orang-orang musyrik, yaitu hartanya, wallahu ra'ufum bil ibad. Apapun yang dilakukan oleh mereka yang hijrah wa ima yang tidak hijrah, karena terkadang di zaman Rasulullah dihimbau untuk segera hijrah dari Mekah ke Madinah demi untuk mencapai Islam lebih berkembang, Islam lebih banyak pengikut daripada di kota Mekah 12 tahun itu enggak begitu banyak orang yang masuk Islam. Siapa tahu hijrah ke kota Madinah, Islam akan lebih berkembang, Islam akan semakin banyak. Ternyata perintah Allah dilakoni oleh baginda dengan sahabat, nah sehingga sampai sekarang syiarnya agama dari hijrah Mekah ke Madinah kemudian mencapai ke seluruh
dunia. Makanya Allah mengatakan wa ma arsalnaka kafatan linnasi basyira wa nazira. Tiadalah kami utus kaum Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Nah, untuk menyampaikan basyira wa nazira, kabar gembira dan ancaman atau peringatan kepada mereka yang maksiat kepada Allah. Itu tugas Nabi, basyira wa nazira. Wada'ian, iya. Wada'ian istilahnya, dan pendakwah untuk mengajak manusia ilallah biiznihi wa sirajan munira. Itu di ayat lain. Nah, ini kembali pada kita bahwa orang-orang, nah, wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha mengasihi hambanya, terutama bagi mereka yang haitsu sekiranya arsyaduhum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala fi Abdullah bin Salam. Ini ayat turun kepada Abdullah bin Salam wa ashabi, dan para sahabatnya, lama azumu sibtu, yaitu sibta, kemudian wa karihu il ibil ba'dal islami, dan mereka istilahnya menghormati di mana as-sabt, yaitu hari Sabtu. Nah, ini turun kepada Abdullah bin Salam berserta CS-nya yang tadinya mereka aktif rajin mancing hari Sabtu. Padahal oleh Allah dilarang, nggak boleh mancing hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari kehormatan buat orang Yahudi. Kalau Nasrani Minggu kan, kalau orang Islam Jumat. Masing-masing punya hari mulia. Nah, begitu Allah instruksikan kepada Nabi Musa, hai Musa, kasih tahu terhadap umatmu, jangan sekali-kali mancing pada hari Sabtu. Godaannya luar biasa. Malah justru ikan yang paling banyak nongolnya hari Sabtu. Nah, ini tinggal ambil pelajaran aja deh. Yang dagang rame justru yang belanja hari Jumat. Umpamanya, kita kiaskan aja. Nah, di saat mereka enggak peduli dengan himbauan Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah, seketika kunu kiradatan khasiin. Kemudian Allah sumpah yang mancing pada hari itu jadi monyet. Nah, ini ada penafsiran apa monyet beneran atau monyet-monyetan. Tahu sifat monyet? Serakah, itu monyet. Jadi mereka yang mancing hari Sabtu berarti orang yang serakah, enggak memperdulikan himbauan instruksi Allah, instruksi nabinya, jangan mancing hari Sabtu. Ada tukang mancing di sini? Ada? Saya ingat orang Lombok, karena saya pernah ke Lombok dulu sebelum terjadinya gempa di Lombok. Seminggu sebelumnya kita dari Lombok ya, dengan Habib Ahmad waktu itu, ya dari Haul Habib Soleh Tanggul langsung meluncur ke Lombok. Nah, ada orang Lombok, dia cerita, Ustaz, aneh bingung ketika teman saya sakaratul maut, ini tangannya nggak mau diem nih, begini lagi, orang yang lihat kan bingung. Ini orang masa hidupnya ngapain kok tangannya nggak mau diam? Ada temennya sama tukang mancing. Oh, dia ingat waktu dia sehat, memang orangnya sering mancing. Begitu mau mati juga ingat mancing. Disangka lagi mancing, katanya udah sakaratul maut. Itu kan. Ini naudzubillah min dzalik. Bahkan ada orang dari seberang sana, dari Padang, saya punya jemaah. Ya Ustaz, di kampung saya juga ada tuh. Orang mau sakaratul maut suruh baca la ilallah, lakinu mautakum la ilallah. Enggak peduli, enggak didengar, malah dia bilang kiu. Ibu-ibu yang nunggu tahu enggak kiu? Apa kiu? Bilang sama tamu yang di depan, bapak-bapak, Pak, itu bingung Pak Anu tuh, kenapa? Suruh la ilaha illallah nggak bisa, Allah nggak bisa, malah dia bilang kiu. Dasar temennya tukang kiu.
Bu, tunggu sebentar, saya mau ke warung dulu. Beli kuyuh. Udah dibuka nih kartu kiyuh, ditunjukin ke depan mukanya. Begitu lihat kiyuh langsung des meninggal dunia. Ini mati apa nih? Mati kiyuh. Tuh, hati-hati yang tukang main kiyuh. Orang menyebut la ilallah, dia malah kiyuh. Slot. Oh, mungkin sekarang judi online gitu ya. Main slot namanya. Ya. Hati-hati ya, jangan sampai kita ini melakukan sesuatu karena ingat wallahu ra'ufum bil ibad. Allah akan membalas semua perjalanan. Ada lagi yang ketiga, mayitnya mentar sampai 3 kali. Ini saya waktu jemput si Jaki di Min ya. Johar Baru ada orang seknek, teman ya, bapaknya ini teman saya. Saya cerita di taman, tahu-tahu besoknya ketemu lagi, Ustadz coba nanti beli majalah Hidayah, udah saya muat halaman sekian, nomor sekian, lihat baca yang kemarin Ustadz ceritakan ada mayit mentar sampai 3 kali. Coba gara-gara apa ini mental? Bapak mau nggak mayitnya mental? Mau nggak? Kalau nggak mau, ini ceritanya nih. Ya, begitu ada mayit nih dibawa, diasung ke kuburan jenazah. Sampai di perjalanan, rupanya yang belakang ini sangat lelah, capek, keseleo, jatuh keranda mental, mayit ikut mental. Ustadz bingung. Saudara-saudara, hati-hati nih bawa mayit. Nah kalau sampai mental begini saya nggak pernah nih nganterin mayit sampai mental begini. Coba ganti yang lain. Ganti yang lain yang lebih kekar. Akhirnya begitu berangkat diasung lagi, yang depan keseleo, jatuh keranda mental, mayit ikut mental. Ayo coba ganti lagi, Ustadz udah kebingungan. Udah 2 kali mayit mental. Ada apa ini? Aneh udah ratusan mayit nganterin jenazah tapi nggak pernah mental. Ini orang apa yang dia lakukan? Coba, ayo terakhir nih. Sebentar lagi kita akan sampai ke permakaman. Benar dibawa. Tanjakan rupanya. Yang depan seleo, yang belakang keseleo. Akhirnya mental lagi tuh keren. Mayit juga ikut mental. Tinggal Ustadz pusing mikirin mayit. Kenapa? Ratusan mayit nggak pernah ada yang mental, kok ini mental sampai 3 kali. Oke lah, cerita singkat di makam selesai. Kemudian si Ustadz penasaran. Mertuanya ditanya, Pak, tadi Bapak menyaksikan kan mantu Bapak sampai mental 3 kali. Apa sih yang dia lakukan? Mantu saya orang baik kok. Dia rajin sholat, rajin ngaji kok. Saya sendiri nggak tahu apa yang dia lakukan kok sampai mental. Dalam hati Ustadz, mertuanya pasti membagus-bagusan mantu gitu ya. Tanya orang tuanya, sama dari semenjak kecil rajin ngaji, rajin sholat. Sama dalam hati Ustadz, ya bapaknya pasti menangin anak. Ustadz ingat nih, biasanya pekerjaan seperti yang lebih tahu teman dekatnya, teman karibnya dipanggil Mas. Tadi ikut menguburkan, iya itu sampai mental 3 kali. Apa sih yang dilakukan si mayit tersebut? Baru dia cerita. Begini Ustadz, ini teman saya pulang kerja nggak pulang, tapi ngadu ayam dulu. Tahu ngadu ayam? Tos mental. Ada tukang ngadu ayam di sini? Ada. Siap-siap mayitnya mental. Jangan dekat-dekat dia nanti kalau dibawa ke kubur. Takut mental gitu kan. Ini contoh al-jaza min jinsil amal, kata Nabi, balasan tergantung perbuatan. Nah, tukang ngadu ayam ditunjukkan oleh Allah mayitnya mental melulu sebagaimana ayam ketika diadu, makanya haram ngadu ayam. Ngadu cupang, ada yang ngadu cupang nih. Dulu kan pernah tren sebelum corona gitu kan. Di Jiungwo sepanjang jalan itu ngadu cupang. Ngadu jangkrik, ngadu orang. Itu ngadu orang. Tinju. Nabi kan larang, hindari memukul wajah, sedangkan ninju sasarannya
Berarti kan bertolak belakang dengan perintah Nabi kan gitu. Nah ini semua adalah nanti akan diadukan oleh Allah di akhirat. Cupang diadukan, dia pun akan diadukan dengan orang yang ngadu cupang. Burung merpati dia adukan, nanti juga burung merpati ngaduin dia ketika itu naudzubillah min. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terakhir tadi Allah mengajak supaya kita masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan separuh-separuh. Di sini maknanya bifatisin wa kasriha al-Islam. Boleh dipatah dengan sin pisalmi atau kasrah pisilmi, boleh salmi, boleh silmi bifatisin wa kasriha. Kemudian kapa ay halun minasilmi ay fi jami'i syara'ihi, ikuti artinya masuk ke dalam hukum syariat Islam secara menyeluruh, jangan KTP-nya Islam tapi orangnya enggak Islami. Wala tatabiu, jangan mengikuti langkah setan karena setan adalah musuh yang paling nyata. Yang terakhir, jika kamu tergelincir miltum anadukhuli, yaitu fi jama'ihi mimba di maja'atkum, setelah datangnya kepadamu keterangan atau dalil-dalil atau hujjah hakku yang benar, ingat fa'lamu annallaha azizun hakim, katakanlah sesungguhnya Allah adalah maha pengasih, atau la yu'jizu, Allah tidak akan membalas sesuatu melainkan sesuai dengan perbuatan masing-masing, hakim lagi maha bijaksana. Wallahu alam bisawab. Nanti hal yang zuru ila ayatiyahumullah. Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.